Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan handphone Vivo Y33 dan kasusnya handphone ini LCD-nya mati atau di sini dia black screen ya. Dan kemudian sebentar lagi kita akan melakukan penggantian LCD-nya. Nah, ini dia untuk LCD-nya sendiri di sini saya sudah siapkan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bikin tutorial khususnya buat teman-teman pemula ya. Kita akan melakukan penggantian LCD pada handphone Vivo Y33 ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi langkah yang pertama, di sini kita harus buka backdoor-nya. Dan backdoor-nya ini atau casing belakangnya ini menggunakan lem, jadi kita wajib panasi dulu ya. Kita gunakan blower, panasi, anget-anget saja agar lemnya ini meleleh dan backdoor-nya mudah kita lepaskan. Kita siapkan plastik tipis seperti ini ya. Ini gunanya buat ngesrek ya, buat ngesrek casingnya ini. Nah, seperti ini. Kita lepaskan pelan-pelan, kita gesrek saja ya. Dan di situ hati-hati ada fleksibel pinjer ya. Hati-hati, nah itu dia ada fleksibel pinjer atau fleksibel sidik jari. Oke, backdoor sudah kita lepaskan dan kemudian lanjut. Di sini kita tinggal melepas bautnya. Jangan lupa SIM tray kita keluarkan ya. Dan kemudian kita lanjut lepaskan bautnya. Ada banyak baut di sini ya, harus kita lepaskan. Oke, dan sekarang baut sudah selesai kita lepaskan. Kemudian kita gunakan pick dari kaleng seperti ini ya. Kita cari celah, congkel-congkel, dan kemudian ini cukup mudah. Yang penting kita dapat celah dan kemudian kalau sudah renggang kita teruskan menggunakan kuku. Nah, ini seperti ini ya. Dia langsung terbuka. Dan hati-hati ada fleksibel pinjer ya, jangan sampai ditarik. Nah, ini dia. Kemudian fleksibel pinjernya ini soketnya ada di bawah penutup. Ini ada dua baut kecil, kita lepaskan ya, ada penutup mesinnya ini, kita lepaskan dulu. Kemudian soket dari fleksibel pinjernya kita lepaskan. Nah, ini dia seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa lepaskan soket baterai, lalu baterainya juga akan kita lepaskan ya, caranya seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik saja, lepaskan dari plastiknya. Lalu nah, ini plastiknya bisa kita kletek ya. Jadi di sini nanti kita akan mengetes LCD yang baru itu di framenya saja setelah LCD yang lama ini kita lepaskan ya, itu agar lebih aman ya. Oke, kita lanjut. Kita ini bisa kita lepaskan ya untuk fleksibel LCD-nya. Kemudian kita ke tahap berikutnya. Oh ya, jadi biasanya kan saya selalu mengetes LCD itu di luar ya. Kita tes di luar seperti ini, pasang baterai lalu kita nyalakan, kemudian kita tes. Namun akhir-akhir ini LCD sekarang ini kualitasnya kurang meyakinkan ya, terlalu banyak merek, terlalu banyak segel. Jadi kadang-kadang pas kita belanja dites bagus ya, dites di luar bagus, giliran kita pasang di framenya sudah kita lem sudah kering, ternyata error ya. Adalah ya beberapa kali seperti itu. Oke, lanjut ya, untuk LCD-nya bisa kita lepaskan, di sini bisa kita panaskan seperti ini. Jadi sekali lagi LCD bawaannya ini memang tidak retak, tidak pecah, tetapi dia black screen atau layarnya ini gelap. Lalu yang aneh juga, bagian bawah itu terasa anget ya, panas bahkan ketika dinyalakan bagian bawah LCD-nya ya. Mungkin terjadi konslet atau bagaimana. Nah, ini di sini kita menggunakan silet ya untuk nyeset bagian pinggirannya. Dan ini malah terlepas ya, malah sudah terlepas. Cukup kita panasi, kita gunakan silet dan langsung terlepas. Jadi ini LCD-nya masih ori ya,
masih ori, jadi terlihat mudah seperti ini. Namun ada bekas lem ya, atau lem. Oh, sebentar. Nah, ini dia. Jadi LCD-nya memang ori. Di sini bisa kita lihat ya, ada kerak-kerak seperti ini. Apakah pernah kena air ya, sehingga konslet, jadi bagian bawah LCD itu panas ya. Oke, jadi ini LCD-nya masih ori, tetapi pernah dilem ulang. Barangkali LCD-nya pernah ngejeplak atau mangap seperti itu ya, kemudian ditimpa dilem ulang. Oke, dan ini ada sedikit lem yang apa ini ya, kita harus bersihkan. Di sini kita bersihkan seperti ini ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya ya, agar lebih hati-hati ketika kita ingin belanja LCD itu. Sebelum berangkat kita sudah siapkan semua ya, mesin kita bawa, dan yang paling penting LCD yang bekas, yang lama ya, sudah kita lepaskan, dan sekaligus kita nanti ngetesnya di premnya. Itu lebih aman sekarang daripada nanti dites bagus, dipasang, dilem, malah terjadi error. Biasanya errornya itu touchscreen-nya sebagian nggak ngenain, ataupun garis ya, LCD-nya garis kadang-kadang seperti itu. Nah, ini dia LCD, langsung kita tes saja ya. Nah, ini saya ulang lagi ya, sekali lagi buat teman-teman, kebiasaan saya biasanya saya ngetes di luar. Artinya di luar itu seperti ini ya, kita pasang baterai kemudian nyalakan ya. Tetapi untuk sekarang kita harus lebih hati-hati biar lebih aman. Kita ngetesnya itu harus langsung di premnya. Oke, kita akan tes dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung posisikan di premnya atau di dudukan LCD-nya ya. Kemudian kita lanjut tes. Ya, karena ya seperti itu ya, sering ngalamin beberapa kali kita belanja, tes bagus, LCD bagus, gambar bagus, kemudian touchscreen bagus. Ketika kita lem dan selesai kita lem ya, lem udah kering, malah ada kejadian yang error ya. Terus touchscreen sebagian nggak kena. Kemudian yang paling sering itu LCD-nya gambarnya ngeblur alias garis-garis ya. Oke, ini kita tes ala kadarnya karena ada kunci layarnya, dan saya lupa ya tidak menanyakan kunci layarnya ini. Intinya di sini kita sudah yakin bahwa LCD-nya ini sudah bagus. Nah, tambahan info lagi buat teman-teman ya. Kadang-kadang kita beli LCD baru ini, bagian IC-IC atau bagian jalur lampu di sini itu kan biasanya ada yang nggak dilapisin sama solasi ya. Nah, itu harus kita cek. Kalau memang nggak ada, kita lapisin sendiri ya. Kita lapisin solatif ataupun apa namanya, solasi anti panas ataupun apa ya, yang penting agar tidak terjadi konslet ketika LCD kita pasang. Kita lanjut, kita lem ya, kita olesin lem pada premnya ya, sedikit saja secukupnya ya, jangan terlalu tebal juga agar tidak belepotan ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya, di sini kita share ya, share pengalaman tutorial sederhana cara mengganti LCD ya, khususnya pada handphone Vivo Y33 ini. Oke, dan kemudian ini segel bisa kita rusak ya. Dan kalau segel sudah kita rusak kemudian sudah kita lem seperti ini garansi dari toko sudah bisa dipastikan hangus ya, sudah tidak ada. Lanjut, setelah kita presisikan, biasanya ada lem yang berlebihan, yang belepotan. Ini biasanya saya gosok-gosok seperti ini ya, gosok-gosok selagi masih basah, agar nanti ketika kering itu sudah bersih ya, tidak ada yang belepotan. Oke, lanjut. Di sini untuk mengikatnya nanti kita sekaligus backdoornya ya. Maksudnya kan ini backdoornya juga butuh dilem ya. Itu nanti kita langsung ikat sekalian dengan backdoornya. Oke, untuk baterainya atau ini plastik di bawah baterai ya, kita pasang.
Kemudian untuk baterai bisa kita pasang, sebentar ini kurang pas ya, kita presisikan ya. Kita presisikan seperti ini, oke. Dan sampai di sini kita tinggal pasang soket baterainya, kemudian cek-cek soket yang lainnya ya. Pastikan semuanya sudah terpasang. Lalu untuk bezelnya ya atau tulangannya kita pasang sekalian. Nah, untuk soket pinjernya, nah ini dia, jangan sampai lupa kita pasang ya soketnya. Kemudian kita tutup mesinnya, lalu tinggal kita baut ulang. Oke, setelah penutup mesinnya kita baut, kita pasang bezelnya ya. Ini kita tinggal rapikan dan pelan-pelan di sini karena LCD-nya ini belum kering ya untuk lemnya. Jadi nanti kita akan untuk mengikatnya itu sekaligus kita ikat setelah backdoornya kita lem ya. Nah, ini sudah presisi. Kemudian kita tinggal baut ya. Ini untuk bezelnya harus kita baut ulang. Dan selesai kita baut ya, kemudian kita cek-cek lagi, ada yang belepotan kita bisa gosok-gosok kayak gini ya. Jadi untuk ini ya, buat teman-teman melakukan penggantian LCD itu cukup menyita waktu ya, kurang lebih 1 jaman kita mengerjakan ya, karena ini sebagian kita percepat tadi ya, sehingga menjadi berapa menit ya. Oke, untuk backdoornya bisa kita pasang dan di sini kita olesin lem dulu ya. Jadi ngikatnya itu kita sekalian saja karena bagian belakang backdoornya juga harus kita lem, pastikan tidak ada debu. Kemudian kita tinggal timpa seperti ini dan kita presisikan ya, kita gosok-gosok. Ini ada lem yang lebih, kalau kotor nanti kita lap ya. Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you. Oke, dan setelah rapi dan sudah presisi, di sini kita ikat menggunakan lakban ya atau solatip. Ini fungsinya nanti ketika LCD-nya lemnya ini kering ya, lemnya kering itu LCD-nya bisa presisi ya. Jadi ini mengeringkan dua sisi ya. Satu di LCD-nya, satu di backdoor-nya. Jadi sekaligus kita ikat ya, kita ikat seperti ini. Dan kita juga bisa mengikat menggunakan gelang karet ya. Itu terserah teman-teman ya, sama saja fungsinya agar kalau nanti kering itu jadi presisi ya, lemnya sudah rekat dan presisi, tidak ada yang renggan ya, seperti ini. Dan kemudian di sini kita butuh waktu 1 jam kurang lebih untuk mengeringkan lemnya ini ya. Jadi kita tinggal
tunggu sekitar 1 jaman, biasanya itu lemnya sudah kering. Kemudian biasanya kalau saya menggunakan lakban seperti ini, itu biasanya yang punya handphonenya ini buru-buru, jadi nanti bisa kalau belum kering sudah mau diambil ya tinggal kita kasihkan seperti ini ya. Intinya sambil nungguin lemnya kering, handphone juga masih bisa digunakan. Tapi kalau kita ikat menggunakan karet, itu biasanya harus nunggu sampai kering 1 jam baru kita lepaskan karetnya, baru kita bisa kasihkan ke usernya seperti itu. Nah, ini kita tes kembali, pastikan semuanya normal ya, masih normal ya, masih normal, untuk kecerahannya juga normal. Oke, sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa bantu kami dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata salam operator handphone.